Baru sempat buat videonya, jadi makasih banget untuk supportnya karena channel ini akhirnya tembus 10.000. Ya, gue sebenarnya nggak berharap banyak ya, gue cuma sekedar ya coba-coba aja sih ya. Nama juga untuk bertahan hidup. Mungkin bagi kalian ada yang pikir lama banget ya, 2 tahun 10.000. Sedangkan mungkin ada YouTuber lain yang lebih cepet ya, 1 tahun mungkin bisa sampai jutaan subscriber. Ya, setiap orang punya progresnya masing-masing. Gue ingat salah satu YouTuber yang gue dulu suka nonton, dia nge-stuck di puluhan ribu subscriber tahun-tahun. Pada akhirnya ya dia bisa sampai puluhan juta sekarang. Bayangkan ya, bertahun-tahun cuma puluhan ribu, sekarang malah dia termasuk yang paling gede YouTuber gaming di Indonesia gitu ya. Jadi gue cuma pengen kayak ngeriak aja video-video gue yang lama. Ya, video-video lama tuh kayak sampah kayak gitu, bener-bener sampah banget videonya itu. Gue jadi malu ya. Jadi sebenarnya channel ini dibuat tahun 2020, tapi waktu itu gue masih belum fokus ke YouTube karena gue masih coba-coba. Terus gue masih nulis di blog juga, meskipun blognya udah gue tinggalin. Sekarang blog gue udah ganti, beda nama, bukan Armitsu Games lagi, gantinya itu MMOLex. Tapi masih gue malas nulis karena mau daftar ke AdSense itu dipersulit, gue nggak tahu kenapa. Channel ini dibuat tahun 2020 tanggal 11 Maret. Itu masih coba-coba, gue masih setahun itu ya coba-coba kayak belajar apa sih YouTube itu, cara bikin video gimana, gue belajar editing juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian lihat di video gue yang ini, oldest ya, ini 3 tahun, videonya cuma gini lagi tuh, astaga. Tuh. Jadi awalnya tuh gue kayak cuma pengen ya kayak nge-record gameplay doang, itu sering sharing gitu doang gitu kan. Jadi kayak YouTuber nggak niat banget gitu, cuma sekedar itu doang gitu ya. Terus ya gue sempat bikin exe juga meskipun sepi banget ya. Kalau bisa lihat sini, gue coba putar satu exe yang menurut gue lumayan ya. 3 hari editing itu cuma bisa dapat 1 video. Nah itu pun viewsnya ya gitu ya. Kita coba nonton satu video PUBG X yang mana ya, yang menurut gue lumayan. Ini banyak kena copyrightnya, makanya gue ini kalau nggak salah gue main yang di library deh. Nah iya kan. Jadi gue pernah main PUBG Mobile, main Free Fire, Mobile Legend gitu ya. Tapi dulu tuh Mobile Legend gue nggak fokus bikin konten karena gue cuma main doang ya. Jadi awal-awal gue main tuh di season 1 Mobile Legend. Dulu tuh belum ada Mythic ya, ada tuh Legend ya, Legend. Jadi Legend tuh udah paling tinggi sebenarnya. Terus nanti gue pensi juga berapa tahun gitu, 2 tahun kalau nggak salah gue pensi Mobile Legend. Jadi ya, ini gue sempat buat aja videonya. Ini kalau nggak salah gue menang di sini deh. Ini ya, nah sini gue menang. Editor berkelas banget ini, suka menangkan. Nah terus gue pernah juga bikin Mobile Legend X juga yang ya yang suram-suram lah gitu kan ya. Coba X apalah ini tuh kan. Cringe parah coba videonya. Astaga, gue jadi malu ya nonton video lama ya. Main coy. Kalau nggak salah gue mati di sini deh. Kita skip ya. Cupu coy. Sorry ya. Kalau cupu sorry ya. Aduh, sorry. Cupu kali. Astaga. Oke. Gak noob parah ya untuk Mobile Legend ya. Gue gak tau kenapa tuh si Aurora tolol tuh dia nggak nge-freeze gua, padahal tuh tinggal nge-freeze doang loh. Gue sempat review game juga kan, sudah sini ya, gue udah review game juga. Nah,
Kenapa pakai suara ya sama webcam? Ada satu video, gue lupa di video mana. Jadi dia itu ngasih saran gitu ya, kenapa nggak pakai suara aja sama webcam gitu ya. Nah ini gue sempat bikin guide juga untuk League of Legends, ya gitulah gitu kan. Jadi gue masih pakai bahasa Inggris, cuma teks gitu doang. Ini kena copyright juga ya, kalau nggak salah. Nah jadi gue sempat bikin guide juga tuh League of Legends. Kalau nggak salah video gue mulai naik tuh di sini. Nah gue bikin guide ya. Nah mulai dari situ gue bikin guide. Terus puncaknya tuh naiknya tuh pas gue main Ragnarok X. Aku pernah buatin juga yang labirin Ragnarok ya, pernah ini sampai 20.000 lumayan. Tapi puncaknya itu pas gue main di Rox ya. Rox tuh bener-bener ngangkat banget. Itu di tahun pertama tuh gue langsung dapat 1.000 subscribers dalam waktu seminggu ya. Itu bener-bener cepet banget. Terus ya udahlah sampai sekarang mulai sering bikin guide gitu ya. Lalu banyak yang mungkin ada yang nanya, "Bang, kenapa jadi YouTuber?" Pertama adalah gue orangnya tuh kayak pemalu gitu, ya kan? Mungkin kalau ada yang kenal gue dari sekolah ya, sekolah atau mungkin pas kuliah, gue orangnya kalau di depan publik itu suka gugup. Jadi apa yang gue udah hafal itu hilang semua, gitu ya. Termasuk pas gue ngomong di depan kamera kayak gini itu awal-awal tuh gue juga kagok banget ya, sumpah. Gue ngomong di mic, ya depan mic kayak gini, itu masih kagok, kayak gue nggak tahu gue pengen ngomong apaan, kayak aneh aja gitu ya. Dalam setahun itu gue belajar cara ngomong di depan mic itu gimana, di depan webcam itu gimana, sampai sekarang bisa kayak gini ya, ngomong cukup lancar gitu ya. Gue nggak bilang gue lancar banget, tapi seenggaknya udah lumayan lancar, nggak kayak kemarin dulu gitu ya, mau ngomongnya susah gitu ya. Tapi ya dengan setelah gue jadi YouTuber ada banyak benefit ya, selain duit ya gue juga gak bilang duit gue banyak dari YouTuber gitu ya, enggak ya, duitnya dikit, kecuali mungkin viewsnya puluhan ribu, ratusan ribu mungkin. Tapi kalau sekarang enggak seberapa. Banyak benefitnya sih ya jadi YouTuber, kalian bisa ngomong di depan publik. Apalagi pas live stream tuh lebih susah dari konten loh ya kan. Live stream tuh kalian nggak bisa asal ngomong, hati-hati banget ya. Apalagi mungkin kalian rasis atau segala macam, itu bahaya banget. Kalian diklip, kelar hidup kalian. Live stream itu jauh lebih susah dari konten. Konten lu salah ngomong tuh masih bisa dipotong, di-cut. Tapi kalau live stream itu nggak bisa. Sekali lu live, lu tekan live, dan kalau misalnya lu udah gede, banyak clipper, ya udah lu kelar di situ. Jadi live stream tuh susah banget. Anggap aja lu di depan TV dinonton jutaan orang dan itu nggak bisa edit. Gitu ya. Hati-hati banget di situ. Kalau nggak salah gue mulai live itu saat apa ya? Gue coba. Kalau nggak salah gue mulai live-nya itu, gue mulai live tuh setahun yang lalu ya ternyata ya. Iya, setahun yang lalu ya gue mulai live ya. Nah iya, gue live pertama kali yang menurut gue cukup lama itu udah live di pas New World ini ya. Nah di New World ini gue mulai nge-live. Nah saat gue nge-live New World ini, gue kena ban. Jadi gue pernah bikin guide, gue nggak mau sebutin guide apa, tapi guide itu untuk mempercepat atau memperlancar gamenya di PC kalian gitu ya. Gue buat guide itu dan besoknya gue kena ban alias take down. Terus gue langsung kena suspend. Terus gue kena juga community guidelines, dan akhirnya ya gue kena suspend tuh sebulan lebih. Gue coba bending segala macam, akhirnya balik gitu ya. Pas balik algoritma udah hancur. Setelah gue nggak main lagi. Nah gue terakhir live stream tuh di sini. Jadi pas ini gue langsung kena ban besoknya. Live stream gue mulai banyak yang nonton tuh pas gue main Ultra Impact. Nah ini mulai kerasa ya, ada 1.000 di sini, ratusan gitu ya. Ya mulai naik gitu ya. Sebenarnya gue bikin YouTube ini ya, pertama itu untuk bertahan hidup. Gue orangnya suka cari guide atau cari info gitu ya. Ya kalau misalnya gue main game ini, gue suka cari info kayak ini gimana sih leveling kayak gimana gitu ya. Jadi daripada gue cari punya orang lain terus gue nggak hafal, kenapa gue nggak buat sendiri aja gitu ya. Buat sendiri, yang mana gue harus cari sendiri infonya, terus gue harus bikin videonya, jadi gue lebih paham, lebih hafal. Pengen review game, gue pengen sharing kalau misalnya di luar sana tuh ada game-game lain gitu, gak hanya Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, ada game lain juga gitu ya, game RPG gitu ya. Apalagi kalau game RPG tuh susah di Indonesia sih ya, pasarnya susah banget ya. Ya ini mungkin sebabnya kenapa channel ini susah naik, karena gue suka review game-game yang gak rame. Di saat semua orang lagi main Mobile Legends,
gue malah review game RPG gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu faktor kenapa video channel gue susah naik. Tapi ya makin kesini juga gue makin mulai ikutin pasar ya. Contoh sekarang lagi pada main Honkai Star, mungkin gue nggak main lagi, tapi seenggaknya gue pernah main dan itu cukup kebantu untuk cari subscriber atau viewers gitu ya. Kedepannya tuh akan ada banyak sekali game-game yang gue bakal fokuskan, dan itu memang pasarnya gede. Jadi semoga aja bisa ngangkat channel ini, dan ini udah 10.000, semoga ya tahun depan bisa 100.000 mungkin ya. Awalnya tuh gue ngasih waktu setahun ya, kalau misalnya dalam setahun gue nggak tembus 1.000 subscriber ya udah gue end juga, tapi ternyata di akhir tahun gue bisa tembus 1.000 dan akhirnya gue lanjut sampai sekarang. Banyak lika-liku juga sih ya. Gue awal tuh pas pertama kali gue kena komen-komen gak jelas kayak, terus dapat dislike, gue kayak pasti kayak ya udahlah, gue cuma nge-review game kok, kenapa harus di dislike, kenapa harus di komen negatif segala macam. Nah itu ya. Tapi setelah 2 tahunan gue langsung kayak ya udahlah ya. Dari sekian ribu orang yang nonton, paling cuma ada 1-2 yang komen negatif ya. Meskipun kalau misalnya gue nemu, gue langsung hide, karena itu benar-benar suram banget. Kayak tadi sempat nemu yang komen yang benar-benar sumpah parah banget tuh, yang gue nggak paham lagi kenapa komen kayak gitu. Ujungnya ya udah gue hide, atau mungkin gue suka ignore aja di situ. Terus banyak dari feedback kalian juga yang lumayan ngebantu gue untuk jadi YouTuber yang lebih baik gitu kan. Dari awal yang gue cuma gameplay doang, terus gue lupa ya siapa ya pokoknya di antara video ini gue lupa siapa. Jadi ada satu orang yang bilang, bang kenapa nggak pakai voiceover aja kan? Iya boleh lah ya. Nah terus gue beli mic ini, headphone ini, gue beli headphone yang ini. Itu pertama kali yang gue bikin video pakai suara, dan ternyata responnya positif gitu ya. Banyak yang bilang, bang suara lu boleh juga. Iya sudahlah kalau boleh, oke lah ya. Nah terus gue nge-live. Kalau nge-live kalau nggak salah itu di saat gue main apa ya? Oh ini ya. Belum ini ya. Live pertama gue yang pakai ini ya. Ini. Yang pakai webcam. Gue masih pakai webcamnya lama. Webcam yang merek apa ya? Satu kali. Gue lupa merek Xiaomi kalau nggak salah sih. Jadi kameranya kayak gini gitu. Kayak agak keburi. Tapi kalau yang sekarang kan kameranya lebih bagus kan ya, seenggaknya gitu. Karena ya udah sedikit invest dari hasil YouTube untuk beli webcam. Ya pokoknya sampai sekarang lah ya kita masih nge-live. Ya meskipun enggak rame juga sih ya. Live paling rame Brown Dash sudah pasti. Kenapa gua fokus kayak Brown Dash, karena memang paling rame gitu ya. Nikkei juga sempat rame, tapi karena ya pada udah malas juga kan ya. Gue juga sendiri pun udah malas main Nikkei, makanya gue lebih fokus ke Brown Dash aja gitu ya. Terus tanggal 3 juga banyak sekali update yang bisa kita bahas nanti. Untuk Fear Hunger gue kan main lagi, tapi mungkin nggak sekarang. Karena gue lagi nggak, mungkin besok kali, besok mungkin ya, besok ya. Jadi kita untuk sedikit ya video reaction aja untuk video-video gue yang lama. Jadi ya dulu juga hancur parah ya videonya. Video itu benar-benar hancur parah, cringe parah ya. Bahkan thumbnail pun kayak gini gitu kan. Saya lihat thumbnail yang berantakan kayak gini, full of text ya. Thumbnail tuh cuma isi sama teks doang. Kalau misalnya kalian lihat dengan video gue yang sekarang, itu lebih simple ya. Ya gue gak bilang ini thumbnail yang bagus, tapi seenggaknya lebih simple, lebih to the point aja. Ketimbang kalian lihat ini apa coba gitu ya. Nih, kita review sampai tuntas untuk hari ke-1 official release in-game guide, what the hell ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di video yang gue yang sekarang ya lebih simpel, kayak stamina buat apa, harus sekarang bagus, summer limited, Akasia ultimate guide ya, jadi berkembang lah gitu ya. Jadi ya makasih banget untuk kalian yang udah nonton video ini, udah subscribe, udah like, udah share. Banyak yang sharing loh. Gue suka lihat di YouTube Analytics tuh banyak yang sharing. Jadi makasih banget yang udah sharing entah di Facebook, WA, atau mungkin sosial media lainnya. Makasih banget. Jadi akhirnya kita tembus 10.000 yang gue awal tuh gue enggak terlalu percaya bisa tembus segini gitu ya. Jadi anggapnya adalah gue baru 2 tahun di YouTube, karena tahun pertama 2020 itu gue belum fokus. Jadi ya semoga aja bisa lebih berkembang lagi, dan pastinya gue masih terus belajar. Kalau misalkan punya feedback, boleh silakan ya taruh di bawah. Gue suka feedback, tapi seenggaknya feedbacknya benar lah ya. Jangan feedback kayak bang lu kapan nikah, ya itu gue tampolin aja gitu ya. Ngasih feedback yang membangun lah gitu. Kayak contoh di awal yang ngasih
gue ide kenapa nggak pakai webcam, kenapa nggak pakai mic. Jadi siapapun itu yang pernah komen seperti itu di video gue yang awal-awal, makasih banget, karena lu gue bisa berkembang.